wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak buat Mama Vera atas pembacaan ayat suci Al-Qurannya, dan terima kasih banyak kepada Kang Bungsu atas pembacaan syarih tilawahnya. Baik, kita serahkan frekuensi kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik, mengaturkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat Badaya Kultum yang saya hormati di pagi hari ini. Kita bisa berjumpa kembali di hari Minggu. Selamat istirahat dari kesibukan-kesibukan. Pagi hari ini akan saya sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi misamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin. Shadaqallahul azim wa balagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sahabat Badaya Kultum yang saya hormati di pagi hari ini, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara Kultum Badaya Kultum melalui frekuensi 141380 MHz. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan mendapatkan berkah dan manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kelak. Di dalam Al-Quran barusan dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita sebagai kaum muslimin bagaimana caranya berhias diri dengan akhlak yang tinggi dan terpuji. Mereka diperintahkan untuk menjadi pemaaf juga dan selalu mengajak sesamanya agar berbuat kebaikan. Patut disadari jamaah oleh para pengajak kebaikan bahwa di antara manusia yang diajak kepada kebaikan ini dan diperintahkan untuk menjauhi larangannya, ada sebagian dari itu jamaah yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk berpaling dari orang-orang yang bodoh serta tidak meladeninya. Nah, di dalam Al-Quran tersebut ini kalau kita kaitkan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW maka dekat sekali. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Nah, maka Nabi Muhammad SAW bagaimana seorang yang pemaafnya luar biasa. Pada saat Nabi Muhammad SAW lebih awal datang ke masjid, maka setiap dia melewati ada orang yang meludahi. Hari ke-1, ke-2, dan ke-3, maka dikhabarkan jamaah yang sormati bahwa orang tersebut sakit. Maka Nabilah yang pertama yang mendatangi orang tersebut. Itulah jamaah yang luar biasa. Bagaimana dengan kita seandainya orang yang benci kepada kita, orang yang menghina kita, orang yang merendahkan kita, kalau terdengar dia sakit, mungkin kita akan mengucapkan alhamdulillah, tuh bagaimana. Nah itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak, jamaah yang hormati. Kita lihat jamaah kandungan ayat ini di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Jabir bin Abdullah. Dikemukakan bahwa ketika turun ayat ini, surat Al-A'raf ayat 199 jamaah, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril tentang makna yang terkandung di dalam ayat ini. Begitu. Malaikat Jibril mengatakan jamaah bahwa dirinya pun belum mengetahuinya dan ia akan bertanya dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertanyalah Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang saya hormati. Setelah itu ia kembali kepada Rasulullah SAW dan berkata bahwasanya Tuhanmu memerintahkan kamu untuk menghubungi orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan kamu.
Apakah kita mampu jamaah yang saya hormati orang yang memutuskan tali silaturahmi datang? Cara banyak orang yang memutuskan tali silaturahmi jamaah dengan cara dia memblokir WA-nya, dengan cara dia tidak datang. Banyak cara yang dipraktekkan orang yang memutuskan tali silaturahmi. Apakah kita sanggup datang kepada orang tersebut? Datangilah orang yang memutuskan tali silaturahmi. Bahkan tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. La tadkhulul jannah man qata'a silaturahmi. Dan Tuhanmu memerintahkan kamu untuk memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu, dan memaafkan orang yang menjalimimu. Luar biasa, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita jamaah yang saya hormati. Kalau bahasa Sunda, orang yang keket nengkene mereka hese-hese beleke kurang di bageran. Kadang-kadang orang ada timur akan bayar saya tambah pedit ke sepeditan deui. Kan begitu bahasanya jamaah yang saya hormati. Jamaah sahabat Baraya Kultum yang saya hormati di pagi hari ini, menurut para ahli tafsir, keterangan orang yang diberikan oleh malaikat tadi, oleh malaikat Jibril itu sangat cocok dengan lafaz ayat ini. Apa sebab? Orang yang mengikatkan tali kekeluargaan berarti telah memaafkan seorang dari perbuatan memutuskan tali silaturahmi. Maka dengan Baraya Kultum ada grup WhatsApp-nya, itu adalah untuk silaturahmi, supaya tidak sukar untuk mencari, untuk saling berkomunikasi, untuk saling melaporkan situasi. Itu adalah salah satu bentuk silaturahmi jamaah yang saya hormati. Sedangkan memberi kepada orang yang tidak mau memberi berarti telah mengajak manusia untuk berbuat kebaikan. Dan mengampuni orang yang berbuat aniaya berarti tidak melayani orang-orang itu yang bodoh. Jamaah sahabat Baraya Kultum yang saya hormati di pagi hari ini, maka kewajiban menghiasi diri dengan akhlak yang tinggi jamaah yang saya hormati. Bila kita cermati kandungan ayat ini, dapat kita pahami dan diimplementasikan jamaah beberapa sifat orang perilaku yang merupakan bagian dari seni-seni ini jamaah yang saya hormati. Agama serta berkaitan erat dengan akhlak yang tinggi dan terpuji jamaah yang saya hormati. Yaitu yang pertama, huzil afwa. Jadilah engkau pemaaf. Yaitu suatu perintah kepada kaum mukminin untuk menjadi orang-orang yang pemurah dan memaafkan kesalahan orang lain. Begitu. Dapat juga kalimat disebutkan huzi afwa, yang dimaknai dengan pengertian menerima atau mengambil hal yang mudah dilakukan, serta janganlah menyuruh orang lain mengerjakan hal yang menyulitkan. Tidak boleh menyulitkan jamaah yang saya hormati kita. Dan yang kedua, jamaah sahabat Baraya Kultum yang saya hormati di pagi hari ini, menyambungkan tali silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Dan yang ketiga, menyuruh orang lain agar berbuat ma'ruf seraya dirinya sendiri juga mengerjakannya. Memberikan contoh jamaah yang saya hormati. Maka perintah yang paling baik adalah kita memberikan contoh. Dan yang keempat, memberi kepada orang lain, termasuk kepada mereka yang tidak pernah mau memberi kepada kita. Nah itu jamaah. Dan yang kelima, perintah untuk berpaling dari orang-orang yang bodoh. Kadangkala orang jamaah yang saya hormati memperlihatkan kebodohannya. Dengan cara berbagai cara dia dilaksanakan. Orang sudah kelihatan memperlihatkan kebodohannya. Kita jauhi saja. Serta tidak memperdulikan cemoohan-cemoohannya, atau yakni bersabar di dalam menghadapi setiap gangguan orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Jamaah sahabat Baraya Kultum yang saya hormati di pagi hari ini, ayat ini mengandung banyak manfaat dan kaidah-kaidah syariat. Begitu. Tiada kebaikan yang tidak dikandung di dalam ayat itu jamaah yang saya hormati,
Tiada satu pun keutamaan yang tidak dijelaskan jamaah yang saya hormati. Ayat itu memberi pengertian kepada kaum muslimin agar mereka senantiasa berlaku lemah lembut, tidak menyulitkan diri dan orang lain, baik di dalam hal memberi maupun menerima. Begitu jamaah yang saya hormati. Tidak menyulitkan dari dan orang lain ini jamaah di dalam situasi dan kondisi bagi orang yang menerimanya. Kita menyuruh tapi tidak menyulitkan, justru memudahkan. Ini orang yang baik. Serta di dalam hal menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, agama Islam pun sudah seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam Islam sudah begitu. Menurut kemampuannya, jamaah yang saya hormati. Semua perilaku manusia pada hakikatnya diatur oleh Yang Maha Kuasa, jamaah. Seperti disuruh sholat, mampu berdiri, berdirilah. Tidak mampu berdiri, duduklah. Tidak mampu duduk, berbaringlah. Tidak mampu berbaring dengan isyarat. Tidak mampu dengan isyarat, jamaah, maka dimakamkanlah orang tersebut. Itu sudah mati, jamaah yang saya hormati. Ya. Jadi semua perilaku manusia itu pada hakikatnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mempersulit? Sehingga patutlah manusia mengajak sesamanya untuk berbuat baik dan melarang melanggar batas-batas darinya. Sebarkanlah di muka bumi ini rasa kasih sayang jamaah yang saya hormati. Ya. Di antara sesama, serta bergaulah setiap manusia dengan penuh kebaikan tanpa kekerasan. Ironis sekali umat Islam dengan umat Islam kok kekerasan. Padahal Islam yusalimu salama, Islam saling menyelamatkan jamaah yang saya hormati. Kita lihat dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikemukakan jamaah yang saya hormati. Laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabtada ashu ba'khudhu biyadihi faqultu ya Rasulullah, begitu. Akhbirni bifadili a'mali faqala ya uqbahu silman qata'aka wa'tin maharamaka wa a'rid aman dolam. Maka begitu. Aku bertanya dengan Rasulullah SAW, jamaah yang saya hormati, maka aku pun menyusul lalu memegang tangannya dan bertanya, ya Rasulullah, beritakanlah kepadaku amal-amal yang utama. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ya Uqbah, hubungkanlah kerabat yang akan memutuskan hubungan kepadamu. Dan berilah orang yang bakhil kepada orang tersebut. Berpalinglah dari orang-orang yang menganiaya dirimu. Nah gitu jamaah. Jamaah sahabat Baraya Kultum yang saya hormati, selanjutnya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 200. Wa ima yanjaghanaka minasyaiqani naz'un fasta'id billah innahu syami'un alim. Begitu jamaah yang saudara. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan laknatullah, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sahabat Baraya Kultum yang saya hormati, di pagi hari ini pada intinya ayat yang akan disampaikan pada pagi hari ini atau yang sedang dijelaskan oleh saya sendiri, ini mengangkat perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk meminta perlindungan, di mana jamaah yang saya hormati, kita digoda oleh sang setan laknatullah. Demikian kuat ajakannya. Itu jamaah yang saya hormati. Kita berbuat dosa, kita tahu di dalam hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mendengar dan mengetahui setiap permohonan hambanya. Begitu jamaah. Di dalam Al-Quran dikatakan, dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jamaah sahabat Baraya Kultum yang saya hormati, di pagi hari ini, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Berbuat dosa adalah tindakan yang bodoh.
karena membiarkan diri larut di dalam ajakan setan untuk mengabaikan akal yang sehat serta pikiran yang jernih jamaah yang saya hormati. Ya. Karena itu jamaah yang saya hormati, sebagai seorang muslim, apabila kita merasa bahwa jiwa kita mulai terasuk dan tergoda oleh bisikan setan sehingga hampir-hampir tidak dapat berpaling dari ajakannya untuk berbuat dosa dan keburukan tersebut, jamaah yang hormat, segeralah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menganggap dirinya kuat, jamaah. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Kita lemah. Begitu jamaah. Berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyadari kelemahan diri sebagai hamba yang sangat tergantung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah sebagai penolong kita. Ucapan ta'awudz, karena Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui akan segala sesuatu yang tergetar di dalam hati manusia, jamaah. Dan dalam mengucapkan ta'awudz itu, adalah kita, jamaah yang saya hormati, diresapi isinya sehingga kita benar-benar dipahami dan dihayati. Ya, begitu jamaah, dengan kehadiran ilahi Rabbi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa itu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ada lagi jamaah yang saya hormati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min nafsihi wa nafsihi wa hamjihi. Ada jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati, pada pagi hari ini aku berlindung kepada Allah dari nafs atau tiupan dan bisikan dan hamji, umpatan setan yang terkutuk. Jamaah sahabat Barayakultum yang saya hormati, di pagi hari ini ada lagi. A'udzubillahi minasyamil ali minasyaitonir rajim min hamjihi wa nafsihi wa nafkhihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari hamji, umpatan, nafsi, tiupan, dan hapsi, bisikan setan yang terkutuk. Jamaah sahabat Barayakultum yang saya hormati, di pagi hari ini, bacaan perlindungan di saat kita marah. Ya, tidak terlalu-lalu, jangan sampai dilemparkan piring terbang dan lain sebagainya. Ayat ini secara umum jamaah menjelaskan mengenai godaan setan kepada manusia. Sesungguhnya godaan setan itu adalah bisikan-bisikan halus yang merasuk ke dalam hati manusia. Bisikan-bisikan itu tiba-tiba mendorong jamaah yang saya hormati, manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Itu mengancik semua. Di antara bisikan-bisikan setan yang acap kali tidak disadari oleh kita sebagai manusia, jamaah yang saya hormati. Ya. Sebagai godaan setan adalah kemarahan. Kalau orang sedang marah, apapun yang ada dilemparkan, jamaah yang saya, itu terasa. Jujur, saya tidak munafik. Kebanyakan manusia menganggap bahwa kemarahan hanyalah suatu proses emosional yang wajar yang diakibatkan oleh sebab-sebab tertentu, jamaah yang saya hormati. Sebenarnya pandangan tersebut tidaklah salah, jamaah. Ustaz juga manusia. Hanya saja mereka mengabaikan kontribusi setan ke dalam hati manusia, sehingga mereka pun merasa tidak perlu berpaling kepada tuntunan syariat untuk menghilangkan gejala-gejala marah tersebut, jamaah yang soleh. Padahal secara tegas Rasulullah SAW ya telah menjelaskan kepada kaum mukminin bahwa kemarahan di dalam diri seseorang itu berasal dari godaan syaitan ke dalam hati kita. Jamaah sahabat Barayakultum yang saya hormati, di pagi hari ini, selanjutnya, untuk menghilangkan rasa marah dan menghindarkan akibat buruk yang dapat timbul dari kemarahan tersebut, jamaah yang saya hormati, maka Rasulullah SAW mengajarkan bacaan-bacaan perlindungan yang harus kita baca apabila kita sedang marah.
Nah, di dalam satu riwayat jamaah, inna qadaba minasyaiton wa inna syaitona khuliqa minan nar wa inna tudfa'unar bil ma'i fa idza qadaba ahadukum falyatawadda. Begitu jamaah ya. Ya. Sesungguhnya marah itu berasal dari setan. Sedang setan itu diciptakan dari api. Dan api itu hanya dapat dipadamkan dengan air. Maka oleh karena itu jika salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Coba berwudu. Masih marah jamaah yang berwudu. Coba sholat. Ada orang yang sholat masih marah? Tidak ada. Jamaah yang saya hormati, yang terakhir di dalam salah satu hadis Bukhari dan Muslim, jamaah yang saya hormati. Ya, adalah aku ketika sedang duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba ada dua orang laki-laki sedang bertengkar. Salah seorang di antara mereka wajahnya memerah karena marah dan menegang urat lehernya. Maka Nabi Muhammad SAW jamaah yang saya hormati bersabda, aku mengetahui bahwa ada suatu kalimat yang sekiranya dibaca oleh orang yang sedang marah, tentu akan hilang apa yang sedang dialaminya, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, tentu akan hilanglah apa yang sedang dialaminya. Jamaah sahabat Baraya Kultum yang saya hormati di pagi hari ini, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Nabi Muhammad SAW memasuki rumahku, pada saat itu aku sedang dalam keadaan marah. Maka beliau memegang ujung hidungku, lalu menariknya sambil bersabda, ya Uwaisyul quli Allahumma gfirli danbi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaiton. Begitu. Baik Uwais. Sebutan yang halus ini bagi Aisyah. Ya Khumairah, begitu jamaah yang saya hormati. Ya. Baca. Allahumma gfirli dhanbi wa adhibhi ghaija qalbi wa ajami minasyaiton. Ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, hilangkanlah kemarahan di dalam hatiku, dan peliharalah aku dari godaan syaitan. Jamaah sahabat Baraya Kultum yang saya hormati, itulah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya, sekeluarga, dan Anda semuanya. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Semoga para pendengar sahabat Baraya Kultum dimanapun berada diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mama Vera, hotmail Qurannya. Terjemah nanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Bungsu, terjemahnya. Baik, terima kasih. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia bagi kami sebagai pemimpin, cahaya, tunjuk, dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah apa yang kami lupa daripadanya, dan ajarilah kami tentang apa yang belum kami ketahui. Anugerahkanlah kami untuk membacanya di tengah malam dan di ujung siang,
Jadikanlah ia sebagai pembela bagi kami, wahai Tuhan kalian anak. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih Pak Bungsu, Bapak Ustadz Obe, karena Obe sepenuhun mamahnya terbiasa. Ka sedayana adang-adang untuk ya bicara rehat sedayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan partisipasinya rekan-rekan sekalian. Dan tetap jaga kesehatan selalu. Baraya Kultum kami tutup. Sampai jumpa besok pada frekuensi 14138.0 MHz bersama Baraya Kultum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi